Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman ya, di video kali ini kembali lagi admin akan membahas secara singkat penyebab utama sehingga ada peserta yang nilainya tinggi tetapi tidak lolos seleksi P3K tahap kedua, sedangkan ada yang nilainya rendah justru lulus menjadi P3K guru tahap yang kedua. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa tampil perhatikan di tabel yang admin perlihatkan. Ini adalah tabel kelulusan yang kami screenshot barusan. Di sini ada satu guru yang lolos, posisinya itu adalah P2L teman-temannya. Berarti P2L berarti dia adalah guru honorer berusia 50 tahun, mendapatkan afirmasi 50 tahun ke atas dengan posisi lulus. Sedangkan ada juga guru honorer yang nilainya secara total itu lebih tinggi. Ini lebih tinggi. 513, 513, 500. Ini kenapa dia tidak lulus? Nah, kenapa dia tidak lulus? Penyebabnya karena guru yang 500 nilai totalnya 513 ini itu masuk ke dalam kategori P3. Nah, di sini posisinya P3 ya, 215. Nah, nilai murninya itu 215. Ini juga P3 nilai murninya 225, di sini juga 230. Sedangkan yang P2L ini mendapatkan nilai murni 150 tetapi mendapatkan posisi P2 karena guru honorer ini karena dia P2 berarti usianya 50 tahun ke atas teman-temannya. Berarti 50 tahun ke atas. Kenapa dia bisa lolos? Karena aturan di Kepmenpan RB nomor 1169 bahwasanya yang diprioritaskan untuk lulus menjadi guru ASN P3K yang pertama itu adalah guru yang bisa mencapai posisi P1. Kalau sudah terpenuhi maka yang dilihat lagi adalah posisi P2. Kalau sudah P1 dan P2 sudah terpenuhi barulah posisi P3 dicek. Barulah posisi P3 dicek seperti itu teman-teman. Jadi inilah yang menjadi penyebab utama kenapa ketiga guru ini tidak lulus. Formasi kan yang disediakan cuma satu teman-teman ya. Nah, ketika kita perhatikan di sini ternyata tidak ada satupun guru yang berstatus P1L. Ya, yang ada itu guru adalah P2, P3 dan TL. TL ini posisinya sudah tidak dihitung karena dia tidak lulus. Yang lulus passing grade ini ada 4 orang teman-teman ya. Yang lulus passing grade ini ada 4 orang ya. Nah, yang pertama ada yang mencapai P2L, sedangkan ini P3, ini P3, ini P3. Jadi, otomatis yang diprioritaskan paling pertama adalah P2 ini karena tidak ada P1 teman-teman ya. Karena tidak ada P1, maka dialah yang lulus. P2 ini dinyatakan lulus karena saingannya ini ternyata berada di posisi P3. Meskipun secara nilai total, nilainya jauh lebih tinggi daripada P2 ini. Bayangkan, diperhatikan ya 513. Nilai totalnya secara keseluruhan 500 ya. Sedangkan yang P2 ini, guru yang berstatus P2 ini hanya mendapatkan nilai 448. Jadi sangat simpel untuk menjawab pertanyaan ini ya. Karena saya lihat di grup WhatsApp banyak yang pertanyakan. Cek aja dia posisinya apa di pengumuman kelulusan P3, P3, P3. Sedangkan ini P2. Berarti guru ini mendapatkan afirmasi usia 50 tahun ke atas berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169. Ya, seperti itu teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Meskipun dari segi nilai itu kalah telak dari nilai total ya, kalah telak dari yang peserta P3 ini. Tapi dia tetap lulus yang P2L ini karena berdasarkan aturan yang lolos pertama adalah P1 diprioritaskan. Kalau tidak ada P1 otomatis P2. Kalau tidak ada P2L, P2 lolos passing grade barulah diprioritaskan yang passing grade ketiga atau berdasarkan penurunan 10% ya, penurunan 50 poin. Nah, berikut adalah tampilan afirmasinya teman-teman yang menyebabkan guru ini lolos meskipun nilainya. Teman-teman bisa perhatikan ini adalah daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang mana di sini yang terbagi menjadi P1, P2 dan P3. Ini berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169. Nah, inilah yang penyebabnya tadi.
Karena guru yang tadi, yang satu orang ini nilainya rendah, itu berhasil masuk di kategori P2. Sedangkan 3 orang yang tadi itu hanya masuk di kategori yang ketiga. Jadi yang masuk prioritas pertama karena tidak ada P1 di pengumuman yang tadi, maka yang lolos adalah P2. Meskipun nilainya secara total itu lebih rendah daripada guru yang berstatus P3 yang berada di nilai ambang batas kategori ketiga. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Nilai ambang batas kategori 1 berarti P1. Nilai ambang batas kategori 2 berarti P2. Sedangkan nilai ambang batas kategori 3 berarti dia masuk ke dalam posisi P3. Seperti itu teman-teman ya. Terkait dengan nilai ambang batas kategori 3, teman-teman bisa perhatikan informasi ini. Nilai ambang batas kategori 3 berarti itu mengacu pada Kepmenpan RB nomor 1169/2021. Jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini untuk non Papua, Papua Barat, usia sama lebih tua dari 50 tahun, itu kompetensi teknis sesuai lampiran. Non Papua ya, berarti kompetensi teknis sesuai lampiran itu turun 10%. Kompetensi manajer sosial kultural 130 turun 10%. Wawancara 24 dikurang 10% ya, seperti itu. Untuk nilai ambang batas kategori 3 mengacu pada Kepmenpan RB ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman harus perhatikan juga bahwasanya di sini teman-teman perhatikan ya. Untuk Kepmenpan RB nomor 1169 memang itu terbagi dari 3 kategori teman-teman ya. Itu ada nilai ambang batas tahap pertama, ada nilai ambang batas tahap kedua, dan tentunya ada nilai ambang batas tahap yang ketiga. Nah, di sini teman-teman kita cek dulu. Di sini ada 3 keterangan yang harus teman-teman perhatikan. Bahwasanya untuk keterangan hasil P3K tahap 2 itu ada 3. Apakah teman-teman lulus, apakah tidak dapat mengisi formasi, apakah teman-teman tidak lulus. Artinya kalau lulus berarti teman-teman lulus passing grade dan lulus formasi. Sedangkan tidak dapat mengisi formasi berarti lulus passing grade tapi formasi sudah terisi. Tidak lulus artinya tidak lulus passing grade, maka tidak dapat formasi. Lulus, prosedur selanjutnya berarti teman-teman sisa menunggu pengumuman pemberkasan bahan. Sedangkan apabila tidak dapat mengisi formasi, ada 2 kesempatan ya, menunggu optimalisasi formasi, pengumuman pemberkasan bahan yang lulus passing grade tapi formasi sudah terisi. Tidak lulus, maka teman-teman mengikuti ujian P3K tahap G3 jika seandainya masih ada kekosongan formasi di tahap ketiga. Tapi terkhusus untuk tahap ketiga, kita menunggu saja dulu informasi dari BKN ya, baik itu Panselnas, Kemdikbud ataupun Kemenpan RB. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.